Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sabri di channel YouTube Maulana Nur Sabri pastinya guys. Dan kali ini kita di seri review saham. Sebenarnya sih saya pengen review saham di seri ini ya. Review saham kali ini saya pengennya sih ini sih streaming gitu. Tapi ada kendala teknis lagi. Jadi mungkin next saya akan streaming lagi guys. Gak perlu khawatir karena dalam waktu dekat saya juga ada acara juga sih via Zoom tapi kawan. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan mereview sebuah saham, bukan saham Indi ya atau Indika Energi, tapi kita akan mereview saham Bank Negara Indonesia Persero atau BPNI di sini guys gitu. Kalau proyeksi saham atau prediksi sahamnya sih saya sering udah buat ya, sudah sering kali membuat, tapi kali ini saya akan fokus ke review sahamnya bagaimana dengan platform dari RHB Sekuritas Indonesia yaitu RHB Trustmart pastinya, dan juga dengan fitur-fitur yang ada seperti Arrow dan Value Analyzer juga. Anyway, disclaimer on, tapi jangan lupa berikan like, share, subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten pastinya kawan. Oke, langsung saja guys di sini. Di tanggal 24 Oktober ya 2023 sampai BNI ini ditutup di level harga 5.000 ya, 5.000 setelah sempat fluktuatif pergerakannya ya di hari Selasa itu mulai dari pelemahan sampai 4970, bahkan penguatannya sampai di 5.075 gitu guys gitu. Dan kita akan langsung masuk ke sisi fundamentalnya bagaimana dengan saham BBNI ini, utamanya setelah dia stock split guys gitu. Yang pertama, seperti biasa kita mulai dari fundamental, rasionya sini ada beberapa overview rasio. Mulai dari book value yang di 7.454 ya kan book value-nya, dan earning per share-nya itu 1.104,83 kawan. Wow. Price earning ratio atau PER-nya itu 4,53 kali. Nah, ini kita suka banget ya, atau saya pribadi biasanya saya kalau trading ataupun investment gitu, biasanya sih saya selalu memilih yang rasio PER-nya tuh range-nya tuh dari 2 dan maksimal sampai 11 kali ya, minimal 2 kali, maksimal 11 kali atau 13 kali lah, atau ya toleransi 15 kali maksimal gitu guys. Wow, ini bagus ya, 4,53, nice. BBV-nya atau price book values-nya itu di 0,67, di bawah 1 kawan. Ya, ini menarik banget. Tapi kalau untuk trading sih saya lebih suka di ini ya, di range 1 sampai 2, toleransi 2,5 lah. Apalagi kalau sektornya lagi rame. Dan ini di bawah 1, biasanya untuk para penganut value investing nih, ini biasanya menarik untuk masuk ke saham BBNI, tapi disclaimer on ya sekali lagi ya. Jadi mereka suka sekali melirik saham-saham yang PBV-nya masih di bawah 1 kawan gitu. Oke guys, lanjut. ROE-nya 14,82%. Sebenarnya sih ROE yang menarik itu minimal 15% ya, dan ini kan masih 14,82% dari BBNI ini sendiri. Jadi ya, tapi kalau 14,82 sih kalau dibulatkan jadi 15% juga sih. Anyway sih ya, mudah-mudahan bisa lah 15% sehingga nanti benar-benar mencapai return on equity yang stabil gitu guys. Oke, lanjut. ROA-nya 2,01% dan debt equity ratio-nya 6,34 kali. Sebenarnya sih saya lebih suka kalau dari itu 1 ya, maksimal 1 atau gak lebih dari 1, tapi ini kan darinya 6,34 ya. Mungkin sih untuk perbankan sih mungkin bisa sedikit ditolerir meskipun ada risiko beban bunga di situ. Tapi ya oke lah gitu. Kita fokusnya nanti ke earning per share-nya, PER dan PBVS-nya. Oke. Itu tadi dari sisi fundamentalnya. Kita lanjut ke sisi teknikalnya kawan. Untuk teknikalnya itu sendiri teman-teman di sini ya sudah dicantumkan semua, dan disajikan semua mulai dari MA5 sampai MA200-nya. Jadi sampai BNI ini di level harga 5.000 itu masih di bawah MA5-nya ya. Jangan kan di bawah MA200, di bawah MA5 ini masih gitu guys gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini juga sudah ada beberapa indikator sinyal yang sudah disajikan dengan lengkap dengan komentarnya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi, bukan nggak perlu sih, mungkin nggak perlu secara detail gitu ya untuk mengecek chartnya. Tapi nanti akan saya sajikan kok chartnya seperti apa gitu. Ini sudah dirangkum gitu istilahnya gitu. Jadi ini memudahkan banget buat customer dari RHB Trustmart gitu untuk memprediksi atau menganalisis secara teknikal ya gitu. Untuk RSI di sini ya dengan parameter 14 ini netral masih. Stokastiknya oversold, stokastik per RSI juga oversold. Oversold ya, bukan overbought. Kalau oversold itu kan dia sudah jenuh jual. Kalau overbought dia jenuh beli. Ya kan? Nah, ini oversold. Artinya dia sudah di bawah gitu, guys. William SR juga oversold, MACD masih gak ada komentar. Kita cek langsung chartnya bagaimana di sini. Oke, untuk chartnya ini sendiri ya ini masih cenderung ini ya konsolidasi, tapi MA5 warna merah, MA10 warna hijau, MA20 warna biru guys gitu. Untuk MA10 ke MA20 itu dead cross ya sebenarnya ya, tapi kalau MA5-nya ini
cenderung masih turun, tapi ada ini, ada apa namanya, secara harian ada doji di situ kawan gitu. Dan untuk RSI-nya di sini ada semacam sinyal dia mau menguat meskipun mungkin agak terbatas. Oke, dan MACD juga masih cenderung melemah sih. Ini secara harian. Kita cek secara mingguannya bagaimana. Nah, untuk secara mingguannya juga, untuk secara mingguan ini masih di bawah MA5 ya, tapi di atas MA10 dan MA20-nya, di atas itu posisi candlenya kawan. Dan ini spinning top. Ya mudah-mudahan bisa lah dia ke 5100 lah harapan saya kalau secara mingguan. Tapi dan RSI-nya ini sendiri ya dia mau dead cross ya di sini ya teman-teman. Ya, oke, jadi memang biasanya kalau setelah stock itu memang gitu sih. Kadang mereka menguat sebentar lah itu dia akan melemah gitu. Anyway ya nanti kita lihat support resistennya di mana gitu. Kalau memang melemah, ini hanya indikator saja kawan. MACD masih berpeluang menguat secara mingguan atau weekly-nya. Kita lanjut ke monthly atau secara bulanannya. Nah, secara bulanan bagaimana? Untuk secara bulanannya sendiri memang sih sampai BNI ini kalau secara RSI ini ada peluang dia mau melemah sih di sini ya. Dan di sini MACD juga nih ada peluang pelemahan. Tapi kalau secara posisi candle-nya ini masih di atas MA5, MA10 dan juga MA20. Tapi kita lihat aja deh nanti bagaimana ke depannya. Oke, itu secara chartnya tadi fundamental udah. Kita langsung masuk ke fitur arrow yang merupakan fitur andalan dari RHB Sekuritas Indonesia tentunya, atau ya RHB Trustmart. Oke. Di sini teman-teman bisa memperhatikan ya guys ya. Sini kan harganya 5.000 ya kan, dan ada sinyal bullish memang. Technical trendnya memang masih turun, namun konfirmasi baterai warna hijau 3. Kalau full warna hijaunya itu 5 garis, maka itu strong bullish atau uptrend gitu ya. Tapi karena ini 3, tapi sinyalnya bullish, nanti kita cek kok bisa ya kayak gitu, trennya turun, tapi kok bisa sinyalnya bullish dan baterainya juga warna hijau 3. Harusnya kan warnanya merah ya kan. Nah, di sini bisa teman-teman perhatiin ya. Oh, sorry. Aduh, bentar-bentar kawan. Saya masuk lagi ke fitur arrow. Oke, langsung. Di sini ada bullish area, teman-teman. Bullish areanya harga sampai BNI itu selama dia masih di kisaran harga 5.050 atau katakanlah kalau melemah nanti sampai 4.950 misalnya ya, maka saham ini masih berada dalam area bullish gitu. Dan kalau berhasil keluar dari 5.050 ke atas misalnya, target areanya tuh antara 5.300 sampai 5.400 teman-teman. Oke guys gitu. Nah, namun area supportnya memang saat ini ya 5.000 itu merupakan area support. 5.000 sampai 4.940 itu area support dari sampai BNI gitu guys. Gampang banget kan? Semua udah tersaji di sini kawan gitu. Oke, lanjut. Di sini mulai ada juga support ya, mulai dari support 1 sampai support 5, resisten 1 sampai resisten 5-nya teman-teman. So guys, ini sudah tersaji semua, dimana kita kalau misalnya mau ambil posisi atau apa view-nya di sini sudah disajikan semua guys. Komplit banget para traders gitu. Lanjut, di sini kita ke komentarnya. Nah, ada komentarnya. Kalau misalnya bingung tadi, ada komentarnya gitu. Jadi selain dengerin YouTube ini ya, atau nonton video di YouTube ini, di sini juga disajikan guys. Nah, kurang apa coba? Ya kan semuanya sudah ada di fitur dari RHB Trustmart ini tadi, di arungnya ini tadi ya kan. Langsung buka akun di RHB Sekuritas, download aplikasinya ya kan di Google Play Store ataupun di iOS untuk pengguna ini di App Store untuk pengguna iOS ya, silahkan download, lakukan pembukaan akun, pilih mengetahui RHB dari salesnya, masukkan kodenya PM5 agar nanti bisa terkoneksi dengan saya dan kita nanti bisa berdiskusi. Kalau yang udah expert, kalau yang masih pemula gak usah khawatir, nanti saya akan coba untuk memberikan advice ya, atau saya nanti pandu agar Anda juga bisa nanti bisa lebih expert lagi lah gitu. Oke, langsung di sini harga saat ini ya saham BBNI itu berada di harga 5.000 atau naik Rp10 atau 0,20% plusnya ya. Transaksinya tercatat 218,9 miliar rupiah. Selama 5 hari terakhir harga mengalami penurunan sebesar minus 3,8%. Transaksi saat ini masih di bawah rata-rata harian. Pola tren harga yang terbentuk belum stabil sehingga masih perlu menunggu konfirmasi lanjutan. Jadi tadi ya 4950 sampai 5050 ya tadi ya gitu. Kalau udah di atas 5050 saya pikir itu udah confirm dia bisa uptrend ya, atau bullish lah gitu. Oke. Harga saat ini diantara memulai uptrend atau masuk ke area downtrend. Jadi ini masih konsolidasi kawan. Memang ini berada di area support. Kalau kuat di area support maka dia akan memantul atau rebound. Tapi kalau gagal bertahan di area support ya dia akan melanjutkan pelemahannya gitu. Peluang untuk terjadi rebound cukup terbuka sehingga area ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum entry area. Namun pastikan harga mampu ditutup di atas level harga 4950. Jadi kalau masih di atas 4950 kita bisa lah mungkin kalau boleh saya bilang sih kayak semacam akumulasi gitu ya.
Oke. Nah, seperti itu guys gitu. Jadi jaga-jaga aja. Karena market kan lagi di fase ini ya, pemilu. Jadi kita benar-benar harus lebih defensif ya, jangan terlalu agresif gitu di market kayak gini. Oke, kecuali Anda punya dana lebih, dana dingin itu beda lagi. Ya kan? Tapi kalau untuk saham seperti BNI, blue chip, saya pikir sih ini masih cenderung lebih aman ya dibandingkan saham-saham yang gorengan gitu guys. Oke, langsung kita masuk ke value analyzer-nya. Value analyzer ini biasa digunakan oleh teman-teman penganut value investing juga ya, untuk yang mau jangka panjang gitu. Tapi untuk para trader saya pikir sih juga perlu gitu untuk membaca view-nya bagaimana kan gitu. Nah, di sini. Oke, PG rasionya tuh minus 1,95. PG rasio yang baik adalah dia tidak lebih dari 1 atau maksimal 1. Kalau di atas 1 itu sudah over value atau sudah tergolong tinggi ya. Kalau di bawah 1 itu masih under value atau tergolong murah gitu, atau rendah lah kalau boleh saya bilang. Dan ini kan negatif, sehingga itulah kenapa PG analisisnya adalah negatif. Biasanya ini kuat sekali dengan sentimen kalau yang kayak gini nih guys gitu. Anyway, fair value estimation-nya saham BBNI ini berada di kisaran harga 13.612,11. Ya, jadi ini masih under value. Kalau secara fair value estimation-nya itu masih under value. Karena apa? Karena harga pasarnya kan di 5 ribuan guys gitu. Jadi masih di bawah harga atau fair value-nya, masih di bawah fair value-nya gitu. Dan secara industrial value estimation-nya malah di 23.041,62. Wow, ini jauh banget ya gitu. Ini masih under value. Harga 5.000 ke 13.000 aja deh. Gak usah ke 23.000. Ke 13.000 aja itu udah lebih dari 1 kali lipatnya ya gitu, ya kan? Jadi ya ini saya pikir ya ini harga BBN ini masih under value, hanya tinggal sentimennya aja bagaimana, dan juga teknikalnya mengkonfirmasi kalau dia memang berada di area bullish ya, atau sudah keluar dari fase konsolidasinya gitu guys gitu. Oke, lanjut, kita akan membandingkan rasio emiten terhadap rasio industrinya. Pastikan rasio emiten itu nggak lebih dari rasio industrinya, sehingga kita lebih nyaman, lebih aman dalam bertransaksi saham gitu. Meskipun kita seorang value investing, tapi saya pikir kita juga mau pilih momentum yang tepat kan gitu, ya kan? Kalau secara ini tadi fair value dan industrial value ini masih terbilang masih under value atau masih tergolong murah gitu. Oke, lanjut. Pairnya si emiten ini atau BBNI ini kan 4,53 versus industrinya 42,98 kali. Nice, ini jauh banget di bawah ya kan. PBV-nya 0,67 versus industrinya yang 2 kali. Nah, ini juga good, masih di bawah. ROE-nya 14,82 versus 2,44 kali. Nah, ini biasanya kalau ROE-nya itu terlalu jomplang gitu, biasanya nanti akan ada corporate action gitu. Stock split sudah. Reg issue saya pikir belum perlu ya kalau untuk BNI. Dibagi dividen bisa, reverse stock saya pikir enggak juga karena udah stock split tadi. Mungkin nanti tinggal menunggu momentum dividennya nanti ya, sehingga nantinya ROE-nya ini akan mendekati ROE industri atau paling enggak dia di atas 15% nantinya sih. DPQT rasionya itu 6,34 kali versus industri yang 2,59 kali. Ini memang di atas ya industrinya, tapi karena banking kadang sih ada pengecualian. Tapi tetap saran saya Anda harus hati-hati karena apa? Ada beban bunga di situ. Kalau dirinya terlampau tinggi, jangan lupa kalau perbankan tuh ada yang namanya beban bunga gitu guys. Anyway, kalau kita lihat secara fair value-nya dan juga secara tadi ya trennya masih ada peluang dia bullish sinyalnya, tapi sekali lagi harus dipahami kalau memang nanti keluar dari 5.050 ke atas, maka saham ini memiliki target area sampai 5.300 atau bahkan 5.450 rupiah per lembarnya ya kan. Tapi hati-hati kalau dia bergerak di bawah 4950 karena dia bisa nanti downtrend gitu. Intinya sekarang ini masih fase konsolidasi guys gitu. Oke guys, itu video dari saya. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya berikan like, share, subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube ini, dan saya juga semakin semangat untuk buat kontennya pastinya gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar atau kontak WA saya, linknya sudah saya cantumkan juga, atau juga bisa join di grup tele. Nanti silakan tanya jawab di sana, nggak apa-apa gitu. Oke, silakan kita sharing aja, kita diskusi di sana. Dan ya itu saja dari saya. Ayo jalan bersama RHB Sekuritas dan kita growth together and progress together. Oke, thank you, terima kasih, salam sehat dan stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing, dan happy cuan tentunya. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.